Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kita akan membahas mengenai proses dari sistem operasi. Nah, saya akan selingi dengan contoh praktik untuk mengetahui bagaimana proses dalam sebuah sistem operasi. Jadi silakan disimak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bersama saya, kali ini kita membahas mengenai proses pada sistem operasi dengan referensi dari buku Silberschatz edisi 9. Nah, baik dari proses, kita bahas dulu konsep proses. Apa itu konsep proses dalam sistem operasi? Nah, konsep proses dalam sistem operasi menjalankan banyak dan beragam program. Seperti kita ketahui bahwa sistem operasi sekarang adalah multitasking. Di dalam konsep batch system kita sebut dengan job. Di dalam time share system disebut dengan user program atau task. Nah, istilah pada buku teks, job, task, dan proses dapat diartikan sama. Jadi job, task, dan proses itu artinya sama dalam sistem operasi. Nah, proses adalah program yang sedang dieksekusi. Nah, apabila aktif, proses berada di memori. Kalau dia pasif, berada di program file. Tentunya kalau di Windows di C berarti. Kemudian instruksi pada program code akan dieksekusi secara berurutan, sekuensial, sesuai dengan line code atau storage program konsep. Nah, proses lebih dari program code yang aktif. Yang pertama, dia bisa melacak posisi instruksi, sequential execution, program counter misalkan, dan kemudian menyimpan data sementara, variabel, parameter, return value, stack, dan lain sebagainya. Nah, kemudian proses menyimpan data, initial, global variable, dan lain-lain. Contohnya data section. Kemudian proses menyimpan status proses, contoh active, wait, IO request, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah konsep dari proses. Nah, berikutnya setelah kita sudah memahami masalah proses, jadi saya ulang sekali lagi bahwa proses adalah program yang dieksekusi. Nah, kemudian status proses, saat proses dijalankan atau dieksekusi, maka status dari proses akan berubah. Nah, status proses tidak selamanya aktif menggunakan CPU. Nah, sering proses menunggu IO complete, yaitu status wait, sebaiknya CPU diberikan kepada proses yang lain. Jadi konsepnya daripada menunggu terbuang waktunya, maka lebih baik CPU diberikan kepada proses yang lain yang sudah menunggu. Kemudian mendukung multitasking, utilitas CPU dan IO. Nah, kemudian status proses antara lain ada 5 status. Nah, kita bahas satu persatu, nanti ada diagramnya juga. Yang pertama adalah new. New adalah proses dibuat. Kedua adalah running, instruksi dieksekusi. Yang ketiga adalah waiting, proses menunggu berapa event yang akan terjadi. Kemudian ready, proses menunggu jatah waktu dari prosesor. Kemudian yang kelima, terminated, proses selesai dieksekusi. Nah, dari 5 proses ini kita bisa buatkan bagannya atau diagramnya sebagai berikut. Nah, kita mulai dari awal, new ya. Dari new, kemudian ini proses baru dibuat ya, new. Kemudian admitted ditambahkan ke ready. Nah, di sini akan ada ready queue. Nah, kemudian setelah ready dia kalau sudah siap dia di running. Nah, ketika ada IO event waiting, dia berada di waiting. Nah, dia menunggu apakah entah IO waiting dari keyboard dan lain sebagainya atau mouse yang harus diselesaikan atau harus dipenuhi, maka dia baru bisa kembali ke ready queue kemudian di running lagi. Nah, ketika ada running, ada proses interrupt juga yang menyebabkan si proses tersebut kembali ke ready queue. Nah, setelah dia selesai interruptnya, maka di running, ketika selesai dia di terminated. Inilah diagram status proses berdasarkan 5 status tadi. Ada new, ready, running, waiting, dan terminated. Nah, ketika terminated dia sudah selesai. Begitu kira-kira diagram status proses. Kemudian berikutnya ada informasi proses. Nah, di manakah informasi proses disimpan? Nah, itu yang sering banyak ditanyakan. Nah, data struktur dari OS dalam bentuk tabel, satu entry tabel linked list. Struktur data untuk menampung informasi satu proses atau array of structure. Nah, setiap entry pada tabel proses menyimpan satu proses, contoh Minix, src kernel, proc.h, dan lain sebagainya. Ini adalah struktur procnya.
yang digunakan. Nah, nanti akan ada praktiknya. Kemudian informasi apa saja yang disimpan. Nah, informasi internal CPU yaitu isi register, program counter, status CPU, dan lain-lain. Umumnya dalam bentuk stack frame. Yang kedua, identifikasi proses, nama proses, proses number, index, proses ID yang kita sebut dengan PID. Nantinya kita coba membuka PID-nya. Dan kemudian yang ketiga, identifikasi proses, nama proses, proses number, index, proses ID. Yang keempat, accounting dan timer, user time, system time, alarm, dan lain sebagainya. Kemudian resource atau sumber daya berupa memori dan file management. Nah, ini informasi yang disimpan dalam sebuah proses. Gitu. Nah, berikutnya kita sebut dengan PCB ya, proses control block yang menyimpan data dari proses itu. Proses state, proses number, program counter, register, memory limit, list open file. Ini yang disebut dengan PCB. Nah, kemudian CPU switch dari satu proses ke proses yang lain. Misalkan ada proses pindol, kemudian ada proses P1, operating system, interrupt system call, maka ketika dia mengeksekusi ada interrupt, maka save state into PCB 0. Jadi disimpan state-nya pada PCB ke 0. Nah, kemudian reload state dari PCB 1, dia lanjutkan lagi. Nah, inilah proses switch dari satu proses ke proses yang lain. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan bahwa konsepnya ketika menunggu maka diberikan ke proses yang lain. Nah, maka ada proses switch dari satu proses ke proses yang lain. Nah, kemudian status proses harus disimpan dalam PCB. Nah, ini PCB 0. Nah, ketika dia ingin melanjutkan lagi maka reload state from PCB 0. Jadi execution dari proses pindol tadi diakhiri ketika ada interrupt, dia disimpan dalam PCB 0. Nanti ketika dia memulai, dia mereload lagi dari PCB 0. Nah, begitu juga dari proses 1 ketika dia idle, maka dia akan menyimpan dalam PCB 1 reload save state. Jadi ini ya, ketika dia ada interrupt, maka dia menyimpan kembali proses tersebut pada PCB 1. Nah, berikutnya penjadwalan proses. Apakah tujuan dari multiprogramming? Yang pertama adalah maximize pemakaian CPU secara efisien, jadwal dan giliran pemakaian CPU. Jadi konsep dari sistem operasi adalah memaksimumkan pemakaian CPU. Jadi CPU tidak boleh menganggur, nah sehingga dia panas dan lain sebagainya karena dia selalu sibuk. Nah, CPU digunakan oleh proses terus menerus, tidak ada hentinya karena dia bergantian. Ketika ada interrupt maka diberikan ke proses yang lain. Nah, itulah tujuannya, jadi memaksimumkan kinerja CPU. Nah, kemudian apakah tujuan dari time sharing? Nah, pemakaian CPU dapat switch dari satu proses ke proses yang lain, concurrent process execution. Sesering mungkin user dapat berinteraksi dengan sistem. Jadi dengan adanya time sharing maka pengguna di sini user dapat berinteraksi dengan sistem. Jadinya ada timbal balik respon yang sangat cepat karena ada time sharing ya. Jadi switch dari satu proses ke proses lain sehingga proses yang satunya dapat bekerja, proses yang lain juga bekerja. Adanya pergantian. Nah, bagaimana jika sistem prosesor tunggal? Nah, jadi bagaimana jika prosesor tunggal? Jadi jawabannya hanya ada satu proses dapat dijalankan. Proses lain menunggu sampai CPU dapat dijalankan schedule ke proses tersebut. Jadi bagaimana jika prosesor tunggal? Jadi hanya satu proses yang dapat dijalankan, tidak bisa switch ke proses yang lain. Jadi dia hanya menunggu sampai proses satunya selesai sehingga baru bisa memberikan ke proses yang lain. Itu beberapa pertanyaan yang sering dilontarkan untuk penjadwalan proses. Nah, kemudian proses dapat berubah status dan berpindah dari satu antrian ke antrian yang lain. Proses dengan status ready berada di ready queue, yaitu menunggu giliran dipilih oleh scheduler menggunakan CPU. Nah, selama proses eksekusi, status run event dapat terjadi. Yang pertama yang terjadi adalah ketika ada run di bagian ini ya. Ketika di running, apa yang bisa terjadi? Yang pertama IO request. IO request di sini IO wait berada pada device queue. Kemudian create child proses. Jadi buat proses child, proses anak. Jalankan proses child, tunggu sampai proses selesai atau wait. Kemudian time slice expired. Time slice expired, waktu pemakaian CPU habis. Interrupt oleh scheduler, proses akan berpindah ke ready queue. Jadi ini beberapa yang bisa terjadi ketika status run. Nah, kemudian penjadwalan atau scheduler.
ada pertanyaan, bagaimana scheduler memilih proses atau program decision? Lebih dari satu proses atau program yang akan dijalankan. Nah, di sini ada beberapa metode yang digunakan, metode penjadwalan. Yang pertama adalah long term scheduler, yang kedua adalah short term scheduler. Nah, ada beberapa buku juga ada mid term scheduler. Nah, tapi kita bahas dua dulu. Long term scheduler or job scheduler memilih proses program yang mana yang akan di-load dan berada di ready queue. Kemungkinan terdapat proses atau job baru. Kemungkinan proses dipindah dari memori ke disk swap out. Jadi dulu konsepnya kan ada swap in, swap out. Jadi meminta bantuan secondary storage untuk melakukan swap in dan swap out. Nah, long term scheduler ini memilih proses program yang mana akan di-load yang sudah berada di ready queue. Nah, kemudian yang short term scheduler or CPU scheduler memilih proses yang mana yang berada di ready queue yang akan run, mendapatkan jatah CPU. Nah, itu perbedaannya dari long term scheduler dan short term scheduler. Nah, long term scheduler tidak sering. Dia satuan waktunya second atau minute, maybe slow. Jadi kemungkinan akan lambat. The long term scheduler, the degree of multi-programming. Banyak proses yang dapat aktif berada di memori dengan long term scheduler. Kemudian short term scheduler menjalankan sangat sering, millisecond. Giliran pemakaian CPU dari proses-proses yang siap. Jadi kalau dia sudah benar-benar siap, maka dia menggunakan short term scheduler. Pada saat terjadi penggantian alokasi CPU dari satu proses ke proses yang lain, dia menyimpan informasi internal CPU dari proses yang akan digantikan SIP. Kemudian meload kembali informasi internal CPU dari proses yang akan digantikan. Dikenal dengan istilah context switch proses. Nah, berikutnya alih konteks atau context switch proses dari contoh tadi. Jadi ada switch dari satu proses ke proses yang lain. Nah, alih konteks atau context switch, jika scheduler switch ke proses lain, maka sistem harus menyimpan informasi proses sekarang supaya dapat dijalankan kembali. Nah, ketika ada disimpan dalam PCB, maka di alih context switch ya berpindah ke proses yang lain. Nanti ketika idle, nah dia menyimpan, kemudian dieksekusi lagi, dia akan mereload kembali apa yang sudah disimpan dalam PCB. Nah, load informasi dari proses baru yang berada di PCB. Waktu context switch adalah overhead. Sistem tidak melakukan pekerjaan saat terjadi switch. Sangat tergantung pada waktu di hardware. OS modern mencari solusi untuk mengurangi overhead waktu switch proses. Nah, jadi gambar ini menjelaskan context switch. Jadi satu proses switch ke proses yang lain, bagaimana prosesnya, itu disimpan dalam PCB dulu, kemudian dilanjutkan dieksekusi proses lain, kemudian ketika dia ingin mereload kembali, memulai lagi dia reload dari PCB yang sudah disimpan tadi. Nah, kurang lebih seperti itu prosesnya dari context switch. Nah, berikutnya identifikasi proses. Untuk melihat PID setiap proses disimpan, dapat digunakan perintah ps-ax seperti terlihat pada gambar berikut. Nah, jadi kita akan coba sekarang mempraktekkan dengan Linux, dengan Mac, dengan perintah ps-ax untuk melihat dari PID setiap proses di sistem. Kita akan mencoba mempraktekkan dari proses untuk melihat PID. Nah, di sini saya menggunakan sistem operasi macOS Catalina. Nah, ini adalah perintahnya dengan menggunakan ps-ax ya. Jadi perintah yang digunakan adalah ps-ax. Nah, ps-ax ini akan bisa melihat PID. Kemudian kita buka terminal seperti ini. Perintahnya ps-ax. Nah, maka akan terlihat PID semuanya ya. Nah, ini PID 1 sampai semuanya apa yang sudah terbuka. Misalkan di sini saya buka Excel, kita bisa search Excel. Nah, di sini ada Microsoft Excel dengan PID 346. Itu contohnya untuk melihat PID, proses ID dari masing-masing proses yang ada. Berikutnya, pembuatan proses. Umumnya proses dapat dibuat proses baru atau child proses. Child proses dapat membuat proses baru berbentuk tree dari proses. Nah, pilihan hubungan antara parent dan child jadi resource sharing. Jadi dia berbagi sumber daya, parent dan child berbagi sumber daya. Child berbagi subset dari resource milik parent, parent dan child tidak berbagi resource ya, jadi sumber daya. Kemudian execution. Parent dan child melakukan eksekusi secara serempak.
parent menunggu hingga child selesai. Nah, pembuatan proses address space, child menduplikasi parent ya. Child menduplikasi parent, child memiliki program yang di-load ke dalamnya. Contoh unik menggunakan fork system call membuat sistem proses baru. Kemudian accept action menjalankan program spesifik yang lain. Nama program tersebut menjadi parameter dari sistem call. Exec sering di-load sebuah menjalankan fork sesudah menjalankan fork. Tahapan pembuatan proses baru. Nah, periksa apakah masih terdapat ruang pada PCB, mencoba mengalokasikan memori untuk proses baru, kemudian mengisi informasi untuk proses baru, nama proses, ID, copy data dari parent dan lain-lain. Kemudian mencantumkan informasi proses ke kernel OS. Nah, contoh fork di Linux seperti berikut. Misalkan dalam Linux kita membuat satu file C dengan nama contoh 2C, include stdio, include, kemudian integer main, printf hello, kemudian fork. Nah, di sini untuk output yang pertama print hello, tampilkan hello. Kemudian ketika kita membuat satu code bernama fork, proses child sudah dibuat. Maka ketika print f bye bye dieksekusi oleh parent dan child, sehingga bye bye ini akan dicetak dua kali, dicetak oleh parent dan dicetak oleh child. Nah, itu yang terjadi. Nanti kita akan coba pada implementasinya seperti apa. Contoh dari pembuatan fork. Sebelumnya saya sudah mengetikkan kode program seperti ini, berextension C ya. Jadi ini file C, contoh 2.c, kemudian include stdio, include units, kemudian include type.h, integer main, printf hello, fork. Nah, kemudian printf bye bye. Nah, ini perintah print ini dieksekusi oleh parent, kemudian ketika fork maka child sudah dibuat, maka ketika print bye bye maka ini tercetak dua kali karena parent dan child sudah mengeksekusi. Kita sekarang ke terminal ya. Terminal ini, file ini sudah saya simpan di dokumen, kemudian saya rubah di dokumen, kemudian perintahnya adalah gcc, kemudian nama filenya contoh 2.c, kemudian min o, kemudian nama yang nanti dieksekusi contoh 2, kemudian enter. Nah, maka di sini akan ada contoh 2 ya, contoh 2. Nah, kemudian berikutnya di terminal kembali lagi, cara mengeksekusinya adalah contoh 2, panggil lagi contoh 2 yang tadi. Nah, maka akan muncul hello, bye bye-nya 2 kali. Nah, ini menunjukkan bahwa hello dicetak oleh parent. Ketika saya ketikkan fork, maka bye bye cetak 2 kali. Karena parent dan child juga mencetak. Nah, proses tree pada sistem Unix. Jadi Unix menggunakan root. Jadi ketika Anda login ke Unix, turunannya itu Linux dan lain sebagainya, maka yang menjadi inti adalah root atau akar ya. Maka ini ada bagi daemon, swapper, init, kemudian user 1, user 2 dan lain sebagainya. Ini adalah proses tree pada sistem Unix itu sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah terminasi proses. Proses dapat berakhir. Eksekusi instruksi terakhir atau keluar exit system call OS yang akan melakukan dialokasi memori file resource. Unix minik output signal dari child ke parent. Jika parent tidak menunggu via wait system call, proses akan terminate tapi belum dirilis dari PCB. Jadi statusnya zombie. Nah, dengan proses dengan status zombie, parent telah terminated akan menjadi child dari proses init. Parent dapat menghentikan eksekusi proses child secara paksa. Parent dapat mengirim sinyal abort kill system call dan lain sebagainya. Ini proses terminasi proses ya. Kemudian ini contohnya kita lihat dengan contoh program C, PID 7 kill, PID sanctum. Nah, ini kodenya seperti ini, kemudian kita coba. Contoh dari terminasi proses. Jadi source code-nya seperti ini, extension C ya.
Jadi PID ini nanti kita lihat PID berapa, kemudian kill PID system. Nah, pertama-tama kita lihat dulu PID-nya. Jadi kita buka terminal. Di terminal. Kemudian di sini kita lihat PS min AX seperti langkah awal, maka akan terlihat seberapa ada PID ya. Jadi di sini sudah banyak ada PID. Kemudian contoh, saya mau buka Jux ya, Jux. Jadi Jux sudah terbuka. Nah, ini Jux, kemudian saya minimize, kemudian saya lihat lagi PID untuk Jux berapa, PS. Jadi kita lihat di sini PS spasi min AX, PS min AX. Jadi ketika kita lihat di sini Jux di posisi mana, atau boleh set langsung Jux ya. Jadi Jux ini PID-nya adalah di sini ada Jux application content hero. Jadi Jux ini PID-nya 1770. Jadi bisa dilihat PID-nya 1770. Itu yang ingin kita kill ya. Kemudian di terminal atau di source code-nya kita lihat lagi ini 1770, maka PID 1770, kemudian kita simpan, kemudian kita kembali lagi ke terminal, kemudian di sini adalah GCC, kemudian nama filenya tadi kill.c, kemudian min o spasi misalkan kill 2, enter. Oh sorry, harusnya dokumen ya, cd dokumen, kemudian gcc kill 2. Baik, nah di sini kill 2 kita panggil dengan /kill 2, enter. Nah, kita lihat di sini Jux-nya sudah tidak terlihat. Nah, di file ini Jux-nya sudah nggak terlihat, sudah terkill ya. Terminal PS min AX. Kita lihat Jux apakah masih ada. Jux sudah tidak ada ya, tidak ada Jux. Jadi kita enter juga sudah tidak ada. Nah, maka dari itu bahwa perintah ini adalah untuk mengkill satu PID. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham kira-kira mengenai gambaran bagaimana proses dalam sistem operasi? Nah, itu hanya sekilas saja. Semoga bermanfaat. Nanti bertemu lagi dengan video saya berikutnya. Terima kasih. Dadah.